Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Adela Putri sebagai moderator, dan di sebelah saya ada teman-teman saya dan Ustaz. Perkenalkan, nama saya Novia Evanami Jarianti Putri. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiana. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Perkenalkan, nama saya Wahdah Binti Utami. Kami dari kelas 10 4. Di sini kami akan mewawancarai Ustaz mengenai lembaga agama. Terima kasih kepada kalian adik-adik yang datang kepada kami. Sebelumnya kita acara dimulai. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Alfi Kusnan. Saya sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Belawang dan juga sebagai pengajar daripada Kepala Sekolah TPA Raudatul Jannah Desa Karangdukuh. Bapak, izinkan saya untuk menanyakan pertanyaan saya. Ya. Bagaimana persiapan Bapak sebelum memberikan materi akhlak kepada santri Bapak? Materi? Akhlak. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, akan saya jawab. Sebelum kita memulai daripada pengajaran atau melakukan suatu metode pembelajaran kepada santri terutama atau kepada siswa terutama, kami sebagai pengajar tentunya harus memahami betul bagaimana karakter daripada masing-masing anak, dan tentunya daripada karakter masing-masing anak itu kita harus betul-betul memahami, dan kita menyerukan kepada anak memulai dengan cara sebelum kita melakukan pengajaran, maka kita sarankan kepada anak-anak itu untuk pertama kita belajar untuk berdoa, yang kedua kita mendoakan kepada orang tua, yang ketiga baru kita memulai pelajaran itu dengan bagaimana supaya membawa kepada anak atau santri atau siswa itu supaya lebih nyaman dalam menerima, apalagi tentang pendidikan akhlak yang sekarang ini akhlak menjadi tumpuan, dan akhlak sekarang ini menjadi hal yang paling menonjol untuk segera diubah. Kenapa? Karena mode sekarang anak-anak itu sekarang sudah mulai jauh daripada pendidikan akhlak. Ya. Mungkin itu. Yang kedua, bagaimana cara mengajarkan pendidikan karakter tentang pantang menyerah pada anak? Bagaimana Cara mengajarkan pendidikan karakter tentang pantang menyerah kepada anak. baik. Pantang menyerah terhadap anak, terutama pendidikan. Kita buka salah satu hadis bahwanya mengatakan atolabul ilmi fardhatun wa ala kulli muslim. Itu adalah kuncinya. Tolabul ilmi walau bisina, itu juga salah satu pendukung bahwasanya kita sebagai orang hidup di dunia ini tentunya harus memiliki ilmu. Kenapa? Barang siapa yang tidak berilmu maka orang itu akan tertinggal, dan orang itu bukan salah satu daripada umat Nabi Muhammad. Kalau dia menjadi umat Nabi Muhammad, maka wajiblah kita untuk menuntut ilmu supaya kita lebih bisa memahami dan lebih kita mengerti tentang ajaran-ajaran akhlak, ajaran-ajaran agama, baik ajaran-ajaran urusan dunia maupun akhirat. Itu kenapa? Karena dalam Al-Quran itu sudah ada kalimat ikro, maka bacalah. Artinya kita itu disuruh bagaimana kita belajar, dan kita jangan sekali-sekali bagaimana kita puas dengan ilmu. Kita jangan sekali-sekali puas dengan apa yang kita dapat. Karena apa? Karena kita tidak ada batasnya, dan menuntut ilmu selagi hayat masih dikandung badan, maka kita wajiblah untuk menuntut ilmu. Itu hukumnya wajib. Nih, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita molor. Nanti bagaimana aku mau menuntut ilmu, kemudian nanti ke belakangnya nanti kita nggak dipakai ilmunya. Jangan berpikir seperti itu. Kita rata-rata anak-anak sekarang itu, bagaimana pendidikan sekarang ini anak-anak banyak yang putus sekolah itu dikarenakan apa? Karena mentalnya, kesiapannya tidak ada. Bahwasanya menganggap bahwasanya orang yang menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, mohon maaf, ini apalagi ilmu agama, itu rentan biasanya dijadikan sebagai pelengkap. Padahal ilmu agama itu adalah salah satu penunjang, adalah salah satu keberhasilan untuk kita
mendapatkan sesuatu. Artinya apa? Seorang yang ilmu di bidang umumnya pintar belum tentu di bidang agamanya paham. Tetapi orang yang pintar di bidang agama otomatis ilmu umumnya pandai. Maka dalam menuntut ilmu kalian jangan terlalu puas. Masih ada dunia, ada lagi dunia lagi, ada lagi nanti yang di atasnya. Maka kalian dalam menuntut ilmu jangan berhenti, maka tekadlah dengan kamu mempunyai prinsip begini. Prinsip yang paling baik, gunakanlah prinsip itu. Masa lalu itu sebagai pelajaran untuk melangkah masa sekarang, dan kalian harus punya prinsip bahwasanya masa yang akan datang harus jauh lebih baik daripada masa sekarang. Dan tuntutlah ilmu itu seakan-akan kamu mau hidup 1000 tahun, dan ibadahlah kamu seakan-akan kamu habis ibadah itu nanti mati. Maka apabila kamu bisa membawa dua peribahasa itu, maka insya Allah kamu akan selamat dari duanya, dan kamu bisa menggapai apa yang kamu cita-citakan. Karena menurut baginda Nabi, orang itu sukses atau tidaknya itu tergantung daripada umur 14 sampai dengan umur 20, kata Nabi. Kenapa? Karena pada umur ini banyak anak-anak atau remaja yang tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Contoh, banyak membuang waktu dengan bermain, dengan waktu yang tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Apabila kalian bisa menggunakan waktu, apabila betul-betul mempergunakan waktu belajar kalian di usia seperti itu, insya Allah kamu ke belakangnya pasti baik. Sebagai contoh, kamu kalau mulai SD sudah pinter, SMP pasti nanti pinter. Karena apa? Karena ingin belajar. Dari SMP kamu nanti pinter, otomatis nanti SMA-nya pinter. Kalau sudah kamu SMA-nya pinter, kamu kuliah ambil jurusan apa aja pasti mudah. Itu pasti mudah, kuncinya itu. Dan ketika kamu pinter, ketika sudah di kuliah pinter, kemudian kamu cari pekerjaan pun nanti akan mudah. Karena apa? Karena IQ kita sudah menerima. Tapi apabila orang ini sudah melewati umur segitu akan susah. Dan pencapaian orang sukses itu adalah pada umur 40. Bilanya orang umur 40 itu 40 ke atas, apabila 40 ke atas itu ekonominya, umpamanya kita belajar ekonomi, kalau dia stagnan, lurus, ya lurus. Tapi kalau dia sukses pada umur 40, dia akan naik. Tapi bila dia umur 40 itu dia akan turun, maka akan turun terus. Itu kata Nabi. Maka gunakanlah ilmu, gunakanlah waktumu itu sebaik mungkin. Bagaimana nanti kamu bisa menatap masa yang akan datang itu harus lebih lebih baik daripada masa sekarang. Itu sebagai gambaran. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memakai waktu itu, gunakan itu, cerna dengan baik-baik. Kasihan orang tuamu mencari beban, mencari harta, mencari biaya untuk kalian sekolah, gunakan itu sebaik-baikmu. Karena apabila kamu sukses, maka orang tuamu akan bahagia, dan kebahagiaan orang tuamu nanti itu akan membawamu ke surga. Mungkin itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan, apakah pembimbing dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya perubahan perilaku siswa dan santri? Jadi begini, bagaimana cara pembimbing itu bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya? Itu tergantung daripada bagaimana cara seorang pembimbing itu mengarahkan kepada anak. Kemudian yang kedua, bagaimanapun peran orang tua yang di rumah itu jauh itu lebih mengerti dan itu lebih memahami. Artinya apa? Karena seorang guru memberikan pelajaran itu karena waktunya terbatas, sedangkan orang tua yang di rumah itu jauh lebih banyak waktunya, sehingga kerjasama antara orang tua dengan pembimbing itu harus sejalan. Artinya saling terbuka dan saling mengarahkan, dan orang tua yang di rumah itu harus selalu mempertanyakan kepada anak apa yang terjadi sebelum mereka tidur. Jadi pelajaran yang telah dikerjakan tadi siang itu dipertanyakan kepada orang tua, sehingga apapun masalahnya orang tua bisa mengerti. Kalaupun ada kesalahan, orang tua juga bisa mengarahkan, dan orang tua juga bisa memberikan support kepada pembimbing.
Pertanyaan selanjutnya, apakah siswa mau membantu temannya yang kesulitan memahami pelajaran? Begini, bagaimanapun tentang pertanyaan itu pertanyaan yang bagus. Terkadang ada siswa itu yang ketika temannya susah dia diam. Ya, ada temannya yang susah dia diam. Ini banyak yang seperti itu. Maka kata Nabi, sebaik-baiknya adalah orang-orang yang baik dalam pergaulan, artinya sesama. Janganlah kamu pelit ilmu. Bagikan apapun yang kalian dapat dari orang lain, dari guru atau di tempat apapun ilmu kepada teman-temannya. Karena apa? Karena saling membantu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perilaku santri saat temannya mendapatkan sanksi karena melanggar salah satu peraturan Sanksi. peraturan pondok. Kalau itu pondoknya dia pun berarti pelajaran sekolah. Kalau itu di pondok itu maksudnya itu saya paham. Itu pondok seperti Darul Hijrah itu kan dia di pondok kemudian dia sekolah. Kalau di sekolah itu peraturan sekolah itu sama aja. Jadi bagaimana tadi? Sanksi. Bagaimana perilaku santri saat temannya mendapatkan sanksi karena melanggar salah satu peraturan? Ya. Jadi begini, bermacam-macam karakter anak. Ada karakter anak itu yang upet, ada karakter anak itu yang pendiam, dan ada karakter anak yang peduli. Jadi terkadang ada juga salah satu seorang santri atau siswa itu ketika terkena sanksi ada yang mentertawakan, ada yang membantu, kemudian ada yang mensupport perilaku itu. Maka disinilah peran daripada seorang guru, seorang pembimbing itu memberikan arahan kepada murid bagaimana ketika ada salah satu santri atau salah satu siswa itu ketika dimarahi gurunya atau kena sanksi dikarenakan mungkin keterlambatan atau bagaimanapun, seharusnya seorang teman itu harus membantu, kemudian memberikan support, memberikan arahan supaya tidak terjadi lagi dan tidak dibully oleh teman-temannya. Cukup. Kiranya dari kami itu saja. Saya ucapkan dan kami ucapkan kepada Ustadz terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.